Perjalanan dinas itu harusnya biasa. Sampai sebuah kesalahan kecil membuat kami terperangkap di satu kamar hotel. Hanya berdua. Dan di sanalah aku menyadari sesuatu yang selama ini kupendam. Terlalu dalam. Cara ia menatapku bukan lagi sekadar rekan kerja, melainkan seseorang yang sudah lama menahan keinginan yang tak pernah ia ucapkan. Di tengah malam yang terlalu sunyi dan jarak yang terlalu dekat, aku bisa merasakan detak jantungnya dan bisikan lembutnya yang membuat seluruh pertahananku runtuh. Sejak malam itu, kami bukan lagi dua orang yang sedang bekerja. Kami adalah dua hati yang akhirnya berhenti berbohong pada diri sendiri dan membiarkan sesuatu yang lebih panas, lebih liar, dan jauh lebih berbahaya mengambil alih. Halo semuanya, selamat datang kembali di Sudut Rasa, tempat cerita-cerita yang mengaduk emosi, membangkitkan rindu, dan menghangatkan hati dengan cara yang elegan. Jika kamu suka kisah penuh ketegangan romantis dan dinamika yang mendebarkan seperti ini, jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng, dan dukung channel ini agar kami bisa terus menghadirkan cerita-cerita yang semakin dalam dan memukau. Perjalanan dinas ini awalnya terdengar biasa. 2 hari rapat, 1 presentasi, lalu pulang seperti tak ada yang istimewa. Tapi semua berubah ketika daftar peserta diumumkan dan namaku tertera tepat di bawah namanya. Sejak saat itu, ada sesuatu di dadaku yang berdenyut lebih cepat daripada seharusnya. Sebuah firasat, atau mungkin keinginan yang selama ini kutahan terlalu rapat. Di pesawat, aku duduk di sampingnya. Ruang sempit itu membuat bahuku bersentuhan dengan lengannya setiap kali kami bergerak sedikit saja. Sentuhan-sentuhan ringan itu terasa seperti percikan kecil yang dengan cepat mencari jalan menuju pikiranku. Sesaat, aku berusaha fokus membaca berkas presentasi, tapi aku bisa merasakan tatapannya. Hangat, tenang, namun menyimpan sesuatu yang membuatku sulit bernapas. Siap buat 2 hari yang panjang? Katanya sambil tersenyum. Senyum itu bukan senyum profesional. Ada sedikit nada nakal di balik ketenangannya. Sesuatu yang membuat perutku menghangat tanpa alasan yang jelas. Aku menjawab datar. Harus siap kan? Tapi tubuhku berkata lain. Aku terlalu sadar akan kehadirannya. Aroma parfumnya, suaranya yang rendah, cara ia menatapku seperti sedang membaca sesuatu yang selama ini sengaja kusembunyikan. Dan ketika pesawat tiba-tiba bergetar saat turbulensi kecil, ia mencondongkan badan sedikit, mendekat. "Kamu oke?" tanyanya, terlalu dekat, terlalu hangat, terlalu berbahaya. Aku mengangguk, tapi jantungku justru berlari lebih kencang. Saat itu aku tahu, perjalanan dinas ini tidak akan berjalan seperti biasanya. Ada sesuatu yang mulai bergerak, dan aku tidak yakin aku siap menghentikannya. Kami tiba di hotel menjelang senja, ketika cahaya jingga jatuh di kaca-kaca tinggi, seperti kilau yang sengaja memperlambat waktu. Saat resepsionis mengatakan bahwa kamar yang tersisa hanya 2, dan keduanya connecting, ia menoleh padaku. Tatapan itu singkat, namun cukup untuk membuatku merasakan geliat halus di perutku, antara gugup dan sesuatu yang jauh lebih hangat. Di dalam kamar, suasananya terlalu hening. Terlalu sempurna untuk membiarkan pikiranku berkelana ke arah yang seharusnya kuhindari. Aku menaruh koper, mencoba mengalihkan fokus. Tapi suara langkahnya dari kamar sebelah terdengar jelas melalui dinding tipis. Entah kenapa, setiap bunyi membuat jantungku berdetak lebih keras. Seperti tubuhku telah mengenali sesuatu yang belum berani kuakui. Lalu, suara itu datang. Ketukan pelan di pintu penghubung. Aku menatap pintu itu, merasakan panas merayap naik di tubuhku. Ketukan kedua terdengar, lebih lembut, seperti undangan yang disampaikan dengan hati-hati. Aku membuka sedikit pintu penghubung itu, hanya selebar telapak tangan. Namun celah sempit itu langsung dipenuhi kehangatannya. Aroma parfumnya yang lembut, tatapannya yang gelap namun penuh perhatian. "Kamu terlihat lelah," katanya. Suaranya rendah dan menenangkan. "Aku cuma ingin memastikan kamu baik-baik saja."
Kata-katanya sopan, tapi caranya menatapku jauh dari sekadar peduli. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih panas. Sesuatu yang selama ini kami tahan dengan alasan profesionalisme. Aku nyaris menutup pintunya, tapi ia menahan dengan senyum kecil yang membuatku kehilangan pijakan. Tidak mendesak, tidak memaksa. Tapi justru karena itu, aku semakin sulit menolak. Di antara kami hanya ada celah pintu, sebuah batas tipis yang terasa semakin rapuh. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya-tanya, berapa lama batas ini bisa bertahan? Hari presentasi dimulai terlalu cepat. Aku mencoba fokus pada layar, pada angka dan grafik. Namun pikiranku masih tertinggal di depan pintu connecting room yang semalam hanya terbuka sedikit, tapi cukup untuk membuatku terjaga lebih lama dari seharusnya. Saat aku berdiri untuk memulai presentasi, mataku tanpa sadar mencari dirinya. Dan di sana, ia berdiri, bersandar di samping meja. Kedua tangannya terlipat pelan. Namun tatapannya langsung mengunci gerakanku. Tatapan yang sama seperti semalam, hangat, intens, dan membuat tubuhku merespons sebelum otakku sempat memproses apapun. Aku berbicara di depan ruangan, tetapi tiap kali aku mengalihkan pandangan, ia masih menatapku. Bukan menilai materi presentasi, bukan menilai performa kerja, melainkan menilai aku, gerakanku, nafasku, raut wajahku. Seakan ia membaca setiap detail kecil yang bahkan tak pernah kusadari. Saat aku selesai, ia menghampiriku. Dekat, terlalu dekat untuk tempat umum. "Kamu luar biasa," ucapnya dengan suara rendah. Seolah hanya ingin aku yang mendengar. Aku mencoba tersenyum santai, namun tubuhku terasa terlalu sadar akan jaraknya. Aroma parfumnya menyelinap masuk tanpa izin, membuat pikiranku berputar. Ia tidak menyentuhku, namun jarak sedekat itu terasa seperti sentuhan yang belum terjadi. Sentuhan yang ditahan dengan susah payah. Ketika ia mencondongkan sedikit tubuhnya, bayangan wajahnya nyaris menyentuh wajahku. "Aku tidak bisa fokus kalau kamu ada di ruangan yang sama," bisiknya. Kalimat itu menusuk langsung ke tempat paling rapuh dalam diriku. Jujur, berani, dan berbahaya. Dadaku mengencang, karena aku merasakan hal yang sama, bahkan mungkin lebih buruk. Tapi mengakuinya berarti membuka pintu yang tidak bisa ditutup kembali. Ia mundur setengah langkah, memberikan ruang kecil, tapi matanya tidak lepas dariku. Dan dari jarak itu saja, aku tahu apapun yang terjadi malam ini, kami sudah berada di ambang yang tidak mungkin kami abaikan lagi. Acara makan malam bersama tim seharusnya menjadi momen santai. Tapi sejak awal aku tahu pikiranku tidak akan bisa berada di tempat lain selain padanya. Setiap kali ia berbicara, sesekali menoleh, atau tertawa kecil, aku merasakannya di seluruh tubuhku. Seperti ada tarikan tak terlihat yang terus menarikku mendekat. Ia duduk tepat di seberangku. Terang lampu restoran membuat garis wajahnya tampak lebih tegas, lebih dewasa, lebih menggoda. Sesekali ia menangkap tatapanku. Dan setiap kali itu terjadi, ada senyum samar di sudut bibirnya. Senyum yang seolah berkata, "Aku tahu kamu merasakannya juga." Saat acara selesai, ia menunggu sampai semua orang kembali ke kamar masing-masing, lalu mendekat padaku. "Hawa malamnya enak," katanya lembut. "Jalan sebentar." Aku seharusnya menolak. Aku tahu aku harus menjaga jarak. Tapi tubuhku bergerak lebih dulu, mengikuti langkahnya keluar. Kami berjalan di taman luar hotel. Hanya ditemani cahaya lampu kuning dan angin yang membawa aroma tanah basah. Tidak banyak kata yang diucapkan. Tapi justru keheningan itulah yang membuat semuanya terasa lebih intens. Setiap langkah berdampingan, setiap jarak yang tercipta, dan lalu hilang lagi. Membuat tubuhku semakin sadar bahwa aku bukan hanya menikmati kebersamaannya. Aku menginginkannya. Ia berhenti di dekat kolam. Air tenang memantulkan cahaya lampu, menciptakan bayangan lembut di wajahnya. "Aku harus bilang sesuatu,"
ucapnya. Suaranya terdengar lebih berat dari biasanya. Aku menelan ludah. Apa? Tatapannya turun ke bibirku sebentar, hanya sebentar. Tapi cukup untuk membuat napasku patah. Aku sudah terlalu lama pura-pura tidak merasakan ini, katanya pelan. Kamu tahu kan? Kata-kata itu menghantamku seperti gelombang. Jujur, berani, dan sama sekali tidak memberikan ruang bagiku untuk bersembunyi. Aku ingin menyangkal, ingin menertawakannya, ingin menyembunyikan seluruh kegugupanku. Tapi tubuhku bereaksi lebih dulu. Detak jantungku melonjak, napasku memanas, dan aku tahu ia bisa melihat semuanya di wajahku. Ia mendekat, perlahan. Tak ada sentuhan, tak ada paksaan. Justru itu yang membuat seluruh diriku semakin gemetar. Kalau aku salah, bilang sekarang. Ucapnya nyaris berbisik. Tapi aku rasa kamu merasakannya sama. Dan di bawah cahaya malam itu, aku tak lagi punya tempat untuk lari. Kami berjalan kembali menuju hotel tanpa banyak bicara. Bukan karena kehabisan kata, melainkan karena terlalu banyak yang ingin diucapkan. Terlalu banyak yang ditahan. Setiap langkah terasa seperti menambah panas yang merayap naik dari dasar perutku hingga ke tenggorokan. Malam itu, udara rasanya tak cukup dingin untuk meredam apapun. Lorong menuju kamar kami sepi. Hanya lampu redup yang memantulkan bayangan panjang di lantai. Dan di tengah lorong itu, ia tiba-tiba berjalan lebih lambat. Menunggu, mengikutiku dari samping, menyisakan jarak. Hanya beberapa inci. Sesampainya di depan pintu kamarku, aku berhenti. Tanganku gemetar sedikit saat meraih kartu akses. Ia berdiri beberapa langkah di belakangku. Namun kehadirannya terasa seperti sedang memeluk seluruh udara di sekitarku. Aku tidak mau membuatmu terburu-buru, katanya dengan suara rendah yang hampir terlalu lembut untuk didengar. Tapi kalau kamu berpikir, aku akan pura-pura tidak merasakan apapun setelah malam ini. Aku tidak bisa. Aku menutup mata sejenak. Tuhan, kenapa suaranya harus terdengar sejujur itu? Itu bukan godaan kosong. Itu bukan permainan. Itu pengakuan yang sudah bertahun-tahun menunggu keluar. Perlahan, aku berbalik. Ia berdiri di sana, bahunya yang kokoh, napasnya yang sedikit lebih cepat dari biasanya, dan tatapannya. Tatapan seseorang yang sudah terlalu lama menahan diri. Jarak kami sangat dekat, hanya beberapa jengkal. Cukup dekat untuk merasakan hangat tubuhnya. Cukup dekat untuk membuatku harus mengingat cara bernapas. Saat aku tidak segera bicara, ia melangkah setengah maju. Gerakannya pelan hoti-hoti sekali, seperti seseorang yang menyentuh benda rapuh bernilai tinggi. Tolong, suaranya tertahan, nyaris serak. Jangan bilang kamu tidak merasakannya. Aku merasakan tengkukku memanas. Jantungku menghantam tulang rusuk. Bahunya hampir menyentuh bahuku. Nafasnya menyapu kulit pipiku seperti desiran kecil yang membuat seluruh tubuhku merespons tanpa izin. Suaraku pecah. Aku tidak tahu apakah ini benar. Ia mendekat sedikit lagi. Cukup hingga dahi kami hampir bersentuhan. Tidak ada yang benar atau salah malam ini, bisiknya. Yang ada hanya jujur atau tidak. Kata jujur itu menusukku dalam, melelehkan semua pertahanan. Tangan hangatnya perlahan menyentuh lenganku, sentuhan ringan, seperti meminta izin. Namun sentuhan sekecil itu saja membuat seluruh diriku seperti tersengat aliran listrik. Aku tidak akan melewati batas. Lanjutnya, suaranya semakin rendah, kecuali kamu yang meminta. Dunia seakan berhenti bergerak. Hanya ada kami berdua. Dan batas tipis yang sudah goyah sejak malam sebelumnya. Aku akhirnya membiarkan tubuhku mendekat, bukan karena dorongan nafsu semata, tetapi karena perasaan yang selama ini ditahan terlalu keras. Kedekatan itu membuat napas kami bertabrakan di ruang sempit di antara bibir kami. Begitu dekat, begitu panas, begitu menegangkan, hingga tubuhku bergetar sendiri. Di antara kesadaranku yang sudah mulai hilang, ku coba masih berusaha bertahan, walaupun tubuhku
tidak mengatakan hal yang sama. Hangat dekapannya mulai mengacaukan pikiranku di antara batas-batas ruang hati yang bergejolak. Hangat tubuhnya, desah nafasnya menjadikan malam itu menjadi malam yang sebetulnya kuinginkan. Aku tak dapat berlari, tak dapat menghindar lagi. Malam ini aku hanya bisa mengikuti gejolak hati yang kian tak karuan, berburu dengan deru nafsu yang tak tertahan. Itulah momen ketika aku tahu, dalam satu helaan napas saja, kami bisa kehilangan semua kendali, dan kami sama sekali tidak menolaknya. Pagi itu, sinar matahari menerobos tirai tipis dan jatuh di karpet dengan lembut. Namun bukan cahaya yang membangunkanku, melainkan keheningan hangat yang memenuhi ruangan. Keheningan yang hanya muncul setelah sebuah malam panjang yang dipenuhi kejujuran. Kata-kata setengah berbisik dan rasa yang akhirnya berhenti bersembunyi. Aku membuka mata pelan, lalu menoleh ke arahnya. Ia duduk di tepi tempat tidurku, membungkuk sedikit. Jemarinya menyentuh keningku, seolah memastikan aku benar-benar ada. Tatapannya bukan tatapan seseorang yang menyesal, melainkan tatapan seseorang yang akhirnya menemukan apa yang ia cari sejak lama. "Pagi," katanya. Hanya satu kata, namun nada suaranya mengalir seperti sentuhan. Aku mengangguk, walau dadaku masih dipenuhi campuran hangat yang sulit dijelaskan. Ada kegugupan, ada kebahagiaan, dan ada sedikit ketakutan tentang apa yang menunggu setelah kami membuka pintu ini. Ia menatapku lama, seakan ragu bicara. "Kalau kamu bilang kemarin adalah kesalahan," ucapnya pelan, "aku akan mundur. Tapi aku tidak bisa pura-pura lagi." Ia menarik napas panjang, seperti menyiapkan diri untuk jujur sepenuhnya. "Aku ingin kamu tahu. Semalam bukan dorongan sesaat bagiku. Tidak ada bagian dariku yang ingin menjauh." Kata-katanya membuat tenggorokanku tercekat. Kejujuran itu begitu telanjang, begitu hangat, begitu berani. Aku duduk perlahan. Jarak kami hanya beberapa sentimeter. Dan meski tidak ada yang menyentuh, tubuh kami terasa seperti saling menarik. "Kalau aku bilang aku juga takut?" tanyaku. "Takut ini terlalu cepat atau terlalu dalam?" Ia tersenyum kecil. Senyum yang membuat seluruh dinding pertahananku runtuh lagi. "Aku juga takut," jawabnya jujur. "Tapi aku lebih takut kehilangan apa yang kita rasakan semalam." Suaranya bergetar sedikit, bukan karena ragu, tapi karena perasaan yang terlalu kuat untuk disembunyikan. Ia memegang tanganku, perlahan, seakan menyentuh sesuatu yang sudah ia rindukan bertahun-tahun. "Biarkan aku jujur sekali ini," katanya. "Sebelum perjalanan ini, aku sudah menyukaimu. Terlalu lama aku menahan. Dadaku menghangat. Ada sesuatu di dalam diriku yang akhirnya terkunci pada kata-kata itu. Seolah kami berdua baru saja menemukan alasan mengapa segala sesaknya selama ini terasa begitu familiar." Aku menatapnya. "Mungkin aku juga sudah lama merasakannya," bisikku. Senyuman itu muncul lagi, lebih lega, lebih tulus, lebih penuh hasrat yang disimpan baik-baik. Ia menarikku mendekat, tidak terburu-buru, namun penuh keyakinan. Dahi kami hampir bersentuhan, napas kami saling berbaur. Bukan seperti malam sebelumnya, ketika semuanya dipenuhi tarikan magnet yang liar dan panas. Kali ini lebih dalam, lebih perlahan, lebih berarti. Seolah kami berdua akhirnya paham, kerentanan seperti inilah yang sebenarnya paling membakar. Aku memejamkan mata sesaat, merasakan kehangatan di jarak yang nyaris hilang itu. Perjalanan dinas ini seharusnya berakhir seperti tugas biasa. Tapi pagi itu, aku tahu hidup kami telah bergerak ke arah yang sama sekali baru. Dan ketika ia menggenggam tanganku lebih kuat, aku tahu satu hal dengan pasti. Yang terjadi di antara kami bukan sekadar malam singkat. Ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih panas, dan tak terhindarkan. Sesuatu yang kami berdua tak lagi punya niat untuk menolak. Perjalanan dinas itu seharusnya berakhir dengan koper tertutup rapi. Laporan pekerjaan,
dan rutinitas yang kembali seperti biasa. Tapi aku tahu, begitu kami melangkah keluar dari kamar itu, tidak ada satupun dari kami yang benar-benar sama seperti sebelumnya. Kadang, hidup menghadiahkan kita momen yang terlalu singkat, terlalu lembut, dan terlalu panas untuk disebut kebetulan. Momen yang meninggalkan jejak tidak terlihat di ujung napas, di kedalaman dada, di tempat-tempat yang bahkan tidak berani kita sentuh sebelumnya. Malam itu dan pagi setelahnya bukan tentang keberanian kami untuk mendekat, melainkan tentang kejujuran yang akhirnya menemukan jalan keluar setelah terlalu lama terkurung dalam tatapan yang kita pura-pura tidak lihat. Kami tidak tahu apa yang menunggu di depan, apakah semuanya akan mudah atau justru semakin rumit. Tapi kami tahu satu hal, ada sesuatu di antara kami yang terlalu dalam untuk diabaikan, terlalu hangat untuk dilupakan, dan terlalu jujur untuk kembali dipendam. Saat pintu hotel tertutup untuk terakhir kalinya, ia meraih tanganku dan menggenggamnya dengan cara yang tidak keras, tidak menuntut, hanya memastikan. Dan di genggaman itu, aku merasa tenang. Mungkin untuk pertama kalinya. Karena ternyata, hasrat bukan hanya tentang api yang membakar. Ada juga hasrat yang tumbuh dari ketenangan, dari keberanian untuk tetap tinggal, meski hati gemetar. Perjalanan pulang kami tidak diwarnai kata-kata besar. Hanya tatapan-tatapan kecil, senyum pendek yang tidak bisa disembunyikan, dan detak jantung yang terasa lebih ringan daripada sehari sebelumnya. Tapi justru di dalam kesunyian itulah aku sadar, perjalanan dinas ini tidak hanya mengubah caraku memandangnya. Ia juga mengubah caraku memandang diriku sendiri. Dan entah bagaimana, rasanya